Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, bahagia dan syukur layak kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bertemu dengan bulan suci, bulan mulia, bulan penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita memiliki kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih sempurna dari yang sebelumnya. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan puasa, sebagaimana firman Allah adalah la'allakum tattaqun, supaya semua manusia yang menjalani ibadah puasa menjadi pribadi yang bertakwa, sebuah derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari kita bahas tentang ciri-ciri takwa itu. Ulama dan para sesepuh kita menjabarkan bahwa ciri-ciri bertakwa itu tersimpul di dalam huruf-huruf kalimat takwa. Kalimat takwa terdiri dari 4 huruf, yakni ta, qaf, wawu, dan ya. Nah, ta di sini menyimpulkan, menggambarkan sebagai sebuah sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah sikap positif andab asor atau rendah hati. Pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, betapa indahnya sifat andab asor ini. Cara mengukurnya sederhana saja. Apakah kita semua di dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat ini memiliki perasaan lebih baik dari yang lainnya? Kalau kemudian ada sebuah pertanyaan sederhana, apakah ada orang yang lebih baik dari kita? Maka jawabannya tentu ada, bahkan banyak. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, apakah ada orang yang lebih jelek, lebih rendah daripada kita? Lah, ini pertanyaan sulit. Kadang kita pengen menyampaikan, ya memang saya memang belum baik, ya saya memang belum sempurna, tetapi realitas tentu ada yang di bawah kita. Lah, disitulah jebakannya. Kalau kemudian panjenengan atau saya merasa sedikit saja lebih baik dari orang lain, itu bahaya. Kenapa? Perasaan lebih baik meskipun kecil, meskipun tipis daripada orang lain,
itu dinamakan kibir atau sombong. Dan sombong ini bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulunal jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedarah saja perasaan kibir. Nah, kibir ini tadi bahwa merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini bahaya. Maka kemudian mari kita tumbuhkan sikap andab asor ini dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dan sikap andab asor ketika sudah mewujud dalam pribadi seorang manusia, dia tentu pribadi yang menyenangkan, diterima oleh berbagai pihak, diterima oleh berbagai kalangan, dan dia terhindar dari perasaan kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya sebagai orang yang paling rendah, paling jelek, katakanlah begitu. Maka kemudian dia tidak memiliki kekecewaan ketika ada orang lain yang menyentuhnya, menghinanya, katakanlah begitu. Pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, selanjutnya yang kedua adalah huruf Qaf. Nah, Qaf di sini adalah qanaah. Nerimo ing pandum, menerima pemberian dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah diucapkan, tetapi tentu tidak mudah untuk dipraktekkan. Bagaimana kemudian perasaan qanaah, menerima takdir Allah, takdir Tuhan ini dengan penuh bahagia. Kalau kemudian kita mampu melahirkan sifat qanaah, kemudian berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, Allah telah berjanji bahwa Allah akan melipat gandakan kenikmatan yang diberikan kepada orang tersebut. Maka kemudian kalau kemudian ada kata-kata bersyukurlah, 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 nanti Allah akan menambah nikmatmu. Lah, nikmat yang akan ditambah oleh Allah adalah nikmat yang sudah dirasakan seorang manusia, yang kemudian seorang manusia itu tidak mengharapkan tambahan nikmat. Sudah cukup ya Allah, sudah banyak ya Allah, sudah begitu agung ya Allah nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Kalau sudah demikian, maka insya Allah akan memberikan kenikmatannya. Ini berbeda dengan bersyukurlah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Saya akan bersyukur, semoga Allah menambah kenikmatannya. Sangat tipis sekali. Nikmat yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba adalah nikmat yang betul-betul seorang hamba itu mampu qanaah dan sungguh-sungguh bersyukur. Sudah begitu banyak nikmat yang diberikan kepada hamba tersebut. Hadirin pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, yang ketiga adalah ta, qaf, waw. Waw di sini adalah wirai. Wirai itu adalah sifat hati-hati. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelaskan tentang sifat hati-hati ini adalah ibarat seorang manusia berjalan di waktu malam yang gelap gulita dan di jalan yang licin.
Maka seseorang yang bertakwa akan menjalani kehidupannya dengan hati-hati. Hati-hati bukan karena takut kepada Allah, tetapi hati-hati karena ya memang takut, tetapi takut keluar dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Gambaran sederhana sifat hati-hati ini adalah ibarat seorang mertua yang memiliki menantu baru. Ketika seorang mertua memiliki menantu baru, maka muncul sikap hati-hatinya. Biasanya kalau membuka pintu itu jegler gitu. Ketika memiliki menantu baru, dia akan membuka pintu rumahnya dengan pelan-pelan, blep gitu. Kemudian kadangkala ketika ada menantu baru, dia berjalan juga tanpa suara. Bahkan kadangkala mungkin berjinjit agar tidak mengganggu menantunya. Itu gambaran agar memudahkan kita memahami sifat hati-hati ini. Sebaliknya seorang menantu yang hidup di rumah mertuanya, dia juga akan hati-hati. Hati-hati takut tidak berkenan di hadapan mertuanya. Kalau biasa dia makan bersuara, kelontang, klonteng, klontang, klonteng, begitu dia makan di rumah mertuanya pelan-pelan tanpa bunyi. Pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, sikap hati-hati yang muncul dari perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan taat dan patuh, khawatir, takut Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan kepada perbuatannya. Selanjutnya yang keempat, yakin. Ciri takwa yang keempat adalah yakin. Seorang yang bertakwa memiliki keyakinan yang utuh, keyakinan yang sempurna bahwa hidupnya di dunia memiliki tugas yang mulia, menjalani skenario Tuhan untuk berjalan dalam perjalanan sejarah kehidupannya, bermasyarakat dan berbangsa dengan penuh keyakinan karena apa yang dia jalani sudah ditanggung, dicukupi, dijamin oleh Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan ini maka kemudian seseorang akan muncul sikap percaya diri, komitmen teguh, tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum tentu teruji kebenarannya. Pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, inilah di antara ciri-ciri takwa. Yang pertama adalah tawadu, yang kedua qanaah, yang ketiga wirai, yang keempat yakin. Mudah-mudahan 4 sifat sempurna itu hadir dan muncul dari pribadi kita manakala kita menjalani ibadah puasa qiyamul lail dengan sempurna, sehingga 4 ciri itu betul-betul muncul keluar dalam sikap dan realitas nyata kehidupan kita di tengah kehidupan bersama, bermasyarakat dan berbangsa. Mudah-mudahan kita mampu menjalani ibadah puasa ini sampai akhir dengan sempurna, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang memiliki 4 keunggulan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wallahul hadi wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.